'Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give konsentrasi, fokus, khusyuk mengetahui bahwa pikiran bawah sadar Anda berada aktif. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Siap. Ya, jadi semua ya. Stars, I think I saw you. Itu bukan yang Pak. Gimana caranya? Siap. Baik, ayo John. Ya. Sebaiknya kita melakukan doa dulu ya. Iya. Kenapa? Perah tapi di depan. Iya. Sebelum rakernya kita mulai, sebaiknya kita melakukan doa dulu yuk. Yuk, masing-masing kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Semoga acara rakernas ini berjalan dengan lancar. Berdoa, dimulai. Ya, selamat siang. Ya. Untuk acara kita pagi ini adalah pembukaan. Acara pembukaan training 3 hari di Villa Ratu. Dan ini merupakan materi pertama. Sebelum kita memulai kegiatan, tentunya kita akan melaksanakan gerakan 5 nilai dasar seperti biasa ya. Kalau doa tadi sudah, refresh tadi sudah, sekarang 5 nilai dasar. Saya minta beberapa partisan ya, untuk ke depan untuk membantu memperagakan. 1, 2, 3 bersama-sama. Iya, untuk 5 nilai dasar saya mohon peserta bangun berdiri dan mengikuti bersama-sama. Ya, terima kasih. Misalkan kita ada kenal sebutan jabatan komisaris. Komisaris dalam jumlah jamak disebut dewan komisaris. Adalah orang yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan perusahaan. Berarti komisaris itu adalah seorang pengawas ya. Kalau di negara barat dewan ini disebut Board of
Directors atau BOD. Dewan ini ya, kalau board itu kan dewan ya. Atau Board of Managers. Jadi ini istilahnya board. Umumnya di Indonesia Dewan Direksi adalah Dewan Eksekutif. Sedangkan di negara barat Board of Directors adalah Dewan Pengawas ya. Tugas dan tanggung jawab komisaris adalah yang pertama memerintah atau to govern. Yang diperintah itu adalah menyangkut organisasi dengan menetapkan kebijakan-kebijakan dan tujuan-tujuan luas dari perusahaan. Berarti urusannya itu seluas perusahaan itu. Tapi kalau sekarang tanpa istilah itu di Satya Mitra sudah ada pembagian. Ada direktur utama dan ada direktur operasional. Nah, kita lihat lagi leadership dan manajemen ya. Sebelum kita masuk ke leadership dan manajemen atau leadership versus manajemen, mungkin ada pertanyaan menyangkut penyampaian di depan. Silakan. Untuk perusahaan dengan setting CEO dan COO, maka perlu pembagian tugas yang jelas antara CEO dan COO agar betul-betul efektif bagi organisasi. CEO akan fokus kepada isu-isu strategis eksternal dan jangka panjang, sedangkan COO menangani masalah-masalah yang bersifat taktis, internal, dan jangka pendek. Seorang CEO lebih banyak diharapkan memainkan peranannya sebagai seorang leader. Nanti kita akan bahas apa itu leader dan apa itu manajer di pertemuan berikut. Tetapi perlu dipahami dulu bahwa seorang CEO lebih banyak diharapkan memainkan peranannya sebagai seorang leader atau seorang pemimpin. Sedangkan COO menjalankan fungsinya sebagai manajer atau fungsi manajerial. Memang sulit membedakan antara leader dan manajerial, tetapi sebenarnya ini dua bagian yang terpisah. Sebagai seorang leader, CEO akan lebih banyak berbicara tentang arah dan visi organisasi atau perusahaan, kemudian menumbuhkan komitmen, budaya kerja, perubahan, reorganisasi, merger, akuisisi, inovasi, dan pengembangan. Ya, itu gawainya CEO. Dan ini juga bisa bermanfaat untuk kehidupan Anda. Ya, baik. Kita mulai. Tadi saya sudah mendengar ada perkenalan. Ya, ini ada beberapa rekan kita yang baru bergabung. Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Chandra Wijaya. Ya, saya lahir tahun 72. Ya, jabatan saya saat ini adalah direktur utama, merangkap sebagai chief executive officer. Ya, saya harapkan semua peserta bisa berdua tenang. Kayaknya beda. Ya, tidak berbicara satu sama lain. Ya, fokus menghindari memikirkan hal yang lain. Ya, fokus hanya terhadap materi ini dan pembicara dan saya. Ya, HP-nya sudah matikan semua? Sudah ya, baik. Dan terakhir hanya mendengarkan kata-kata saya. Mau semua? Oke. Baik, kita saya sebutkan dulu tujuan untuk training kita kali ini adalah untuk bagaimana menggunakan teknik dasar hipnoterapi hipnoterapi psikologis untuk membangun karakter pribadi yang luar biasa. Ya.
Kemudian memahami maksud dan tujuan 5 nilai luhur yang dimiliki Satya Mitra Waspada. Kemudian membentuk leader yang memiliki karakter positif, yang memiliki pribadi yang istimewa. Jadi saya harapkan setelah training ini para leader sudah mengerti bagaimana untuk menjadi pribadi yang istimewa. Dan motivasi melalui sugesti. Jadi ada batasan-batasan. Ketika Anda mengucapkan satu hal yang salah, yang negatif, hasilnya juga negatif. Ya. Nah ini khawatir apabila Anda belum tahu caranya, kemudian Anda harus memimpin bawahan yang memimpin pasukan, kemudian memotivasinya malah niatnya baik malah menjadi negatif. Ini yang harus dihindari. Setuju ya? Kita akan mulai perjalanan kita. Perhatikan. Dua, satu. Silakan yang berteriak. Hilangkan ketegangan ya, yang ada di tubuh Anda. Oke, hindari sekarang kaki bersilangan, cari posisi yang paling nyaman. Silakan Anda apabila nyaman untuk memejamkan mata, lebih nyaman memejamkan mata, silakan Anda memejamkan mata Anda. Sekarang bayangkan Anda berada di satu tempat yang nyaman menurut Anda. Apakah itu di pegunungan, apakah itu di pinggir pantai, ya, apakah di sebuah taman yang indah, yang udaranya sejuk, sepoi-sepoi, rasakan angin yang menerpa tubuh Anda. Seperti Satya Mitra Waspada. Bisa ya? Oke. Sekarang saya mau bahas satu persatu. Anda sudah tahu tadi kehormatan, kesetiaan, kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Sebenarnya apa itu? Ya, kita bahas dulu ya pemahamannya, biar kita paham semuanya. Kehormatan dalam bahasa Inggrisnya honor. Ya. Kehormatan itu adalah kemuliaan. Ya. Kemuliaan adalah tingkat kemuliaan hidup di mana kita menjauhkan tindakan yang dapat merendahkan diri sendiri juga orang lain. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan yang suka merendahkan diri sendiri atau merendahkan orang lain, apakah itu sikap terhormat? Bukan. Ya. Kemudian kehormatan itu adalah harga diri. Tadi siapa yang menyebut harga diri?
susah. Ya. Menjunjung tinggi harga diri bahwa Anda memiliki pribadi yang baik, pribadi yang istimewa, ya, sehingga orang lain lah yang menilai Anda demikian, bahwa Anda punya harga diri. Ya, bukan Anda yang menilai diri Anda, tapi orang lain yang menilai Anda memiliki harga diri. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah dihargai atau respectfulness. Ya, sikap saling menghargai sehingga Anda dihargai. Ya, Anda menghargai orang lain akan menghargai Anda. Ya. Kemudian di sini kita coba berkomitmen bahwa anggota Korps Satya Mitra Waspada selalu siap bersedia untuk menjunjung tinggi kehormatan dan harga diri pribadi Korps Satya Mitra Waspada dimanapun berada, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Senantiasa berlaku jujur, berani mengatakan yang sebenarnya. Senantiasa berlaku jujur pada diri sendiri dan selalu menepati janji, karena menepati janji adalah bentuk sebuah sikap kejujuran dari dalam diri. Ya. Jadi komitmen kita di sini adalah setiap anggota Korps Satya Mitra Waspada selalu siap dan bersedia. Satu, memberikan pengabdian terbaik kepada Korps dengan mengerahkan kemampuan terbaik yang dimiliki. Coba fokus ke sini semuanya. Yang kedua adalah mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ini termasuk kepatuhan dan ketaatan. Ya, kan peraturan dibuat itu demi kebaikan, betul? Kemudian patuh kepada perintah pimpinan. Ya. Yang empat, berbakti kepada Korps demi kemajuan dan keberhasilan bersama. Yang kelima, memiliki kepedulian yang tinggi, menghargai dan menjaga apa yang kita miliki bersama, yaitu keluarga besar Korps Satya Mitra Waspada. Yang keenam, rela berkorban demi menjaga dari segala hal dan tindakan buruk yang mengganggu kewibawaan dan nama baik Korps. Diberikan pekerjaan, diberikan amanah, itu diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau diselesaikan asal selesai, apakah itu tanggung jawab? Yang penting selesai gitu. Hasil yang bagus atau jelek itu nggak tahu. Yang penting selesai kerjaannya. Apa itu sebuah tanggung jawab? Bukan ya? Di sini ditulis bahwa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, itu ya. Oke. Selanjutnya, tanggung jawab adalah tepat waktu. Ada yang jawab tadi tepat waktu? Hah? Tepat waktu menyelesaikan tugas ya. Jadi yang dimaksud tepat waktu adalah menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan dengan tidak menunda-nunda pekerjaan. Oke, jadi sekali lagi tanggung jawab adalah menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dengan sebaik-baiknya. Oke. Pejamkan matanya sekarang. Ikuti kata-kata saya. Setiap anggota Korps Satya Mitra Waspada selalu siap dan bersedia. Satu, bekerja keras dengan penuh dedikasi dan penuh keikhlasan dalam menjalankan tugas dengan baik, tepat waktu, dan tanpa pengabaian demi keberhasilan bersama. Ambil, masukin. Kedua, selalu menjaga kepercayaan yang telah diberikan dengan segenap kemampuan sebagai bagian dari harga dirinya. Ambil, masukin, masuk. Sikap tanggung jawab diimplementasikan dalam sikap sehari-hari sebagai berikut. Ya, kita masih coba bahas. Bukan berarti sudah tanggung, yang penting bisa jawab. Bukan begitu. Ya, setuju ya. Jadi kalau udah tanggung terus
Ya sudah Pak, sudah tanggung gitu ya. Kayak tadi pagi-pagi saya tanya, ini kenapa mobilnya penyok gitu ya? Wah kena batu Pak. Ya saya tahu lah kalau nggak kena batu ya kena apa gitu kan. Ya kenapa bisa penyok gitu ya? Jadi asal jawab gitu. Ya, nggak ada laporan sama sekali, nggak ada ininya apa berita acara sama sekali. Ya, nah itu tolong diperbaiki ya bagian logistiknya. Tanggung jawab adalah tadi kata Pak Firly Pak, menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Ya, terus kemudian pemikiran jangka panjang ya. Tanggung jawab itu adalah pemikiran jangka panjang atau mampu berpikir masa depan demi kebaikan dirinya atau orang lain. Artinya begini, kita tukar pikiran aja bahwa tanggung jawab itu adalah kita mampu apa yang kita perbuat. Oke, kita pejamkan mata lagi dan ikuti kata-kata saya. Anggota Korps Satya Mitra Waspada selalu siap dan bersedia. 1. Bekerja dan beraktivitas secara tepat waktu, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. 2. Cepat tanggap dan tidak pernah menunda-nunda waktu dan pekerjaan. 3. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mencapai kebaikan dan keberhasilan bersama. Ambil. Masukin. Masuk. Oke. 5 nilai dasar Satya Mitra Waspada. Kejuran. Setia. Tanggung jawab. Disiplin. Sekali lagi, lebih keras lagi. Permahan. Kejuran. Setia. Tanggung jawab. Disiplin. Oke, terima kasih. Nah, bagaimana bisa membangun karakter pribadi yang luar biasa? Ya, nah saya akan coba kita kupas tuntas kenapa 5 nilai dasar itu kita buat sebagai pembentuk karakter. Ya, ini bisa. Kalau orang lain punya komitmen, punya core value itu hanya sebagai tulisan, tapi kita laksanakan dan kita buat jadi sebagai pembentukan karakter. Dan saya harap bahwa para leader semua, rekan-rekan semua bisa sebagai pembentuk karakter anak buahnya masing-masing, ya. Dan ini nilai positif, bukan hanya untuk kepentingan perusahaan. Ini untuk kepentingan pribadi masing-masing. Bagi yang muslim, seperti halnya dengan sholat, ya. Sholat itu ada tata caranya, ya. Doa dalam sebuah sholat itu kan yang utama dibaca surat Al-Fatihah. Coba artinya apa? Kalau Anda tahu artinya, dan kemudian doa ayat berikutnya juga Anda tahu artinya apa. Semua adalah kalimat positif, betul? Semua adalah kalimat yang membangkitkan nilai-nilai yang luhur di dalam pribadi kita, betul? Ya, di situ ada ketulus ikhlasan, ada kepasrahan, ada semangat, gitu ya. Ada permohonan, gitu ya. Dan diucapkan berulang-ulang. Ya. Ini juga bisa disebut sugesti. Ya. Sudah ada yang pernah lihat hipnosis sebelumnya? Sudah. Oke, lihat sini dan tidur. Oke, kita bangun dan hitung 3, 1, 2, 3 bangun. Itu hipnotis. Tapi ini bukan hipnotis. Kita coba buktikan ya. Sedia. Oke. Ya. Nah, dengan menggunakan teknik kata-kata yang berulang-ulang. Ya. Coba bangun semua jarinya. Satu lagi. Coba dihitung dengan keras. Ada berapa semua?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 ya. Yakin semua 10? Oke. Pak Gun lihat sini. Coba tangannya. Ya. Saya harus ambil dulu. Saya sugesti dulu bahwa angka 4-nya saya ambil, saya kantongin. Jadi angka 4 itu hilang dari kiranya Pak Gun. Ya. Nah sekarang kita hitung sama-sama. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, seterusnya. Kita lagi dari ulang. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, seterusnya. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. lagi yang lebih cepat lagi, lebih cepat. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. lebih cepat lagi. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Lebih cepat lagi. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Lebih cepat lagi. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Cukup. Kata-kata berulang-ulang. Ya. Tadi hanya kata berulang-ulang. Oke, Pak Gun. Yakin tadi udah hitung jarinya semua 10? 10. Oke, sekarang coba hitung lagi. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Terusin sampai selesai. 8, 9. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba semuanya dihitung, Pak. Dihitung. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ya, jadi itu karena kata-kata berulang-ulang. Ya, betapa efeknya. Nah, ini saya bongkar coba bagaimana kata-kata berulang itu bisa mempengaruhi pikiran. Kalau hipnosis itu saya buka sedikit ya biar lebih jelas. Itu ada kekuatan pikiran. Gitu ya. Saya tadi nggak menggunakan kekuatan pikiran. Itu kekuatan pikiran saya transfer pikiran saya ke Pak Dwi. Gitu ya. Misalnya Pak Dwi lagi fokus mau menyerang saya ceritanya. Sini Pak Dwi, serang saya tiba-tiba. Gitu. Dan tidur. Jadi ketika saya bilang Sukabumi, Pak Dwi bawahnya pengen kencing. Kalau ngerti apa kepala? Oke. Jadi kalau ketika saya ucap kata Sukabumi, bawaannya pengen kencing. Kalau ngerti bukan kepala. Dan sekarang bangun dalam hitungan 3, 1, 2, 3 bangun. Kapan Pak Dwi tidur situ? Oke, silakan dulu Pak Dwi. Ya. Nah, beda ya, nanti beda. Jadi saya harus kasih demonstrasi dulu karena supaya bisa membedakan mana yang menggunakan kata berulang-ulang, mana menggunakan hipnosis. Ya, Anda bisa menggunakan kata-kata yang berulang-ulang. Untuk hipnosis Anda harus berlatih. Ya. Sekarang kan makanya kita berlatih biar tahu kita di Sukabumi. Mau kemana? Pak Dwi, nanti dulu saya belum izin kan? Izin dulu di sini. Dingin, Pak. Hah? Di sini di mana? Udah Pak Dwi. Iya. Wah, itu duduk sini Pak. Iya. Gak apa-apa, memang Sukabumi itu dingin Pak. Jadi saya suruh duduk Pak. Anda mengatur bawah. Tapi kata-kata Anda harus menunjukkan bahwa Anda adalah pimpinan. Pimpinan selalu berkata-kata positif. Pimpinan selalu berkata-kata motivasi. Ya. Ketika Anda berkata-kata yang negatif, Anda sudah menanamkan sugesti negatif kepada anak buah Anda. Tanpa Anda sadari, anak buah Anda berubah menjadi negatif. Tapi ketika Anda selalu memotivasi positif, anak buah Anda termotivasi positif. Setuju ya? Tapi, kenapa Pak itu Anda lakukan setiap pagi dan malam ketika bergantian shift? 5 nilai dasar Satya Mitra, kekuatan terus lakukan itu. Ya, itu saja. Kasih pemahaman apa itu kehormatan. Anda sudah kita berbagi di sini. Kasih pemahaman apa itu loyalitas, apa itu tanggung jawab, apa itu disiplin. Dan kata-kata ulang-ulang. Memang agak capek untuk mensosialisasikan kata-kata positif secara berulang-ulang. Termasuk saya hari ini, tentu saja saya harus mau meluangkan waktu saya harus mengorbankan tenaga saya
agar kita semua bisa menjadi orang yang luar biasa, mampu untuk konsentrasi, fokus, khusyuk, mengendalikan pikirannya, cara mengetahui bahwa pikiran bahwa sadar ada, tubuh Anda aktif. Bangun jam 2, bangun jam 2, nah kita mau sholat. HP sudah dimatikan dan saya minta hanya mendengarkan kata-kata saya dan materi yang saya bawakan. Andai aku bisa memutar kembali waktu yang telah berjalan, untuk kembali bersama di dirimu selamanya. Bukan maksud aku. Bertanya kepada rekan-rekan sekalian, ya. Siap untuk tujuan saya bekerja di PT Satya Mitra adalah memberi nafkah buat terutama keluarga, dan kedua untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Memberi nafkah pada keluarga dan membahagiakan kedua orang tua. Orang tua masih ada? Siap. Dua-duanya ya? Siap. Membahagiakan orang tua seperti apa? Karena selama ini saya belum bisa membahagiakan kedua orang tua. Ya intinya untuk dalam suatu kebutuhan aja masih kurang. Ya artinya kita sekarang bukan main-main. Kita benar-benar sekarang mencari nafkah. Ada orang-orang yang harus kita nafkahi. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go! Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what Kepada you want. Direktur Utama PT Satya Mitra Waspada, hormat, gerak.
Jaga! Dan Direktur Utama dipersilakan meninggalkan tempat acara. Pesan-pesannya istilahnya sangat meriah dan sangat memuaskan untuk acara pada outing di Villa Ratu ini. Raker ini di Villa Ratu sangat baik sekali, sangat bagus. Kalau bisa rutin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Menurut saya raker ini selain bermanfaat juga untuk kami duduk perusahaan juga, yaitu di sini ada membangun suatu karakter ya, di mana di sini membangun kebersamaan juga. Jadi menurut saya sangat baik sekali. Kesannya saya mengikuti Rakernas Satya Mitra Waspada tahun ini, saya lebih mengenal visi misi Satya Mitra untuk kedepannya, dan saya juga termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Manfaatnya besar sekali untuk kedepannya, karena di sini pola pikir maupun tindakan kita dengan adanya kegiatan ini sudah mulai teratur. Apa yang sudah diucapkan oleh Pak Putu dari pertama karakter buildingnya, di situ biar kita satu visi dan satu misi untuk mencapai tujuan kita 2000 personel. Banyak sekali manfaat daripada training, yaitu yang disampaikan oleh langsung Direktur Utama kami, yaitu Pak Putu Chandra Wijaya. Pendidikan ya, kedua juga ilmu yang didapat dari sini. Semoga dengan acara Raker PT Satya Mitra Waspada hari ini dapat menjadikan semangat ke dalam terhadap karyawan dan pimpinan, dan dapat memberikan pengaruh positif ke luar. Jaya terus Satya Mitra Waspada. Kehormatan, kehormatan, kehormatan. Jujuran, jujuran, jujuran. Kesetiaan, kesetiaan, kesetiaan. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Disiplin, disiplin, disiplin. Siapa kita? Satya Mitra. Siapa kita? Satya Mitra. Satya Mitra, jaya, jaya, jaya. Lakukan yang terbaik dan tetap semangat.